Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Oke, seperti biasa di video kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan sebuah aplikasi gudang ya, aplikasi persediaan barang gudang dengan desain user interface atau UI. Dan di aplikasi ini atau di video kali ini ya, seperti biasa akan saya tunjukkan seperti apa manfaat dan apa fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini, teman-teman. Oke, langsung saja di sini. Ini adalah video preview, teman-teman ya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya untuk pembuatan tutorialnya gitu. Nah, pertama di aplikasi ini ya, ini digunakan untuk mencatat data barang-barang di gudang ya. Dan di sini saya kasih contoh, kita punya 5 gudang. Ada gudang 1 sampai dengan gudang 5. Dengan masing-masing gudang ini sudah ada jumlah barang yang masuk ke sini. Nah, terus di samping kita juga bisa mengetahui informasi dari jumlah barang yang ada di masing-masing gudang, kita juga bisa mengetahui berapa yang sudah masuk ya, total masuknya berapa, terus jumlah barang yang keluar berapa, lalu sisa stoknya atau total stoknya berapa gitu. Jadi ini total masuk, ini total keluar, ini total stoknya. Terus di sini ada grafik, teman-teman ya, ada grafik yang menggambarkan tentang progres atau barang keluar dan masuk. Jadi yang warna hijau ini adalah masuk, yang warna merah ini keluar. Nah, di dalam grafik ini dia bisa ditampilkan berdasarkan tanggal yang kita pilih, teman-teman ya. Dari tanggal awal ya, tinggal kita pilih di sini tanggal awalnya kapan, terus tanggal akhirnya juga kapan. Nanti ketika saat kita klik tombol cari, maka dia akan masuk ke sini grafiknya gitu. Ada tombol refresh juga yang berfungsi untuk mengupdate dari grafik ini, teman-teman. Oke, itu penjelasan di bagian fitur dashboardnya. Nah, berikutnya di fitur kedua, itu di tombol kedua ini, teman-teman ya. Ini kalau kita klik, dia akan memunculkan menu pilihan produk yang ada di dalam gudang yang sudah kita input gitu. Jadi di dalam aplikasi ini data barangnya ditampilkan dengan dua jenis ya. Pertama dengan layout seperti ini, lengkap ada gambar serta ada reorder stok, stok yang sekarang dan nama barang gitu. Ini juga sama semua, teman-teman ya. Ada reorder stok, ada stok dan nama barangnya. Kalau misalnya kita punya banyak barang, tinggal kita klik di area sini ya. Kita klik tombol panah ke samping ini, maka dia akan membuka halaman berikutnya. Dan seterusnya, teman-teman. Jadi tidak peduli banyaknya barang berapa, tinggal kita klik di sini ya, dia akan bisa memunculkan datanya gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat detail dari masing-masing produk ini, cukup simpel dengan cara kita mengklik tanda tanya yang ada di samping pojok kanan bawah masing-masing produk. Contoh misalnya kita klik di bagian ini, sepatu santai ini ya, kita klik. Nah, maka di sini akan muncul detailnya dari barcode, nama barang, terus satuan ya, terus jenis barang misalnya, sama reorder dan stok gitu. Nah, di sini kita untuk informasi ini tidak ada di mana letak barang ini berada atau di gudang mana. Untuk mengetahui ya, kita bisa melihat di menu selanjutnya. Nah, di tombol-tombol yang lain juga sama, teman-teman ya. Kalau kita klik, dia memunculkan informasi dari produk yang kita tentukan atau kita pilih gitu. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk satuan ya, kita juga bisa menambahkan, teman-teman ya. Nah, ini masih meter ya satuannya ya. Kita tambahkan, nanti dia otomatis akan nambah di sini satuannya gitu. Oke. Nah, ini di bagian produk tampilannya. Kalau kita mau mencari, teman-teman ya, kita misalnya mencari produk dengan depannya hurufnya S. Kita cari misalnya. Nah, ini hasilnya. Jadi, ini adalah produk yang depannya huruf S. Ada sepatu, sandal, sapu, dan speaker gitu, teman-teman. Kita klik bersihkan, maka dia kembali ke seperti semula. Kalau misalnya kita mau menambahkan produk, tinggal kita klik di tombol tambah produk ini. Nah, di sini kita bisa mengisi kode barang, nama barang, terus satuan apa ya, terus jenis barang di sini tinggal kita pilih apa ya. Kalau misalnya kurang nanti ditambahkan bisa.
Terus di sini cukup kita mengisi di bagian reorder ya. Jadi nanti barang ini itu reordernya itu minimal berapa gitu maksudnya. Lalu kita upload gambarnya, terus kita klik tombol add, maka dia akan tersimpan datanya seperti itu. Oke, dan dia akan masuk ke area sini. Nah, ini. Nah, sebagai contoh mungkin teman-teman ya akan saya tambahkan satu di sini. Nah, ini. Oke, kode barang misalnya saya ngawur ya, misalnya. Saya isi sebarang aja. Oke, nama barang misalnya buku gitu ya, buku tulis gitu misalnya. Terus satuannya karena belum ada, tambahkan di sini. Misalnya buah. Klik add. Oke, masuk. Kita di sini kita cek. Nah, ini udah ada buah. Terus ini karena belum ada teman-teman ya, nanti tambahkan bisa. Jadi di sini belum ada untuk penambahannya, ditambahkan nanti bisa. Misalnya saya pilih di bagian, anggaplah misalnya di bagian elektronik misalnya ya, misalnya gitu. Terus reorder, di sini kita masukkan misalnya 10. Lalu kita masukkan gambarnya, kita cari misalnya gambarnya, bebas aja dulu gambarnya ya. Gambarnya bebas, misalnya ini teman-teman ya. Nah, ini. Terus kita klik tombol add. Oke, udah masuk. Kita coba cek di sini di bagian page berikutnya. Nah, ini udah masuk teman-teman. Oke, jadi udah ada gitu. Nah, terus berikutnya di bagian tombol yang di bawah sini teman-teman ya. Ini tampilan kedua dari data yang tadi kita masukkan. Jadi kalau yang ini dia tampilannya begini, kalau kita mau lihat detailnya kita klik seperti ini gitu. Nah, ini jadi kita bisa melihat barcode-nya juga gitu. Terus satuan, jenis barang, reorder, stok. Nah, ketika kita pertama kali masukkan, maka dia stoknya itu 0 karena tadi itu kita masih memasukkan data barang doang, belum dengan stoknya gitu teman-teman. Nah, kita akan coba ya sekarang bagaimana cara memasukkan stoknya. Nah, sebelumnya di sini di dalam menu ini itu ada pencarian teman-teman ya. Kita bisa mencari berdasarkan barcode, nama barang, jenis barang, dan reorder. Misalnya kita mau mencari reorder yang dia itu reordernya di bawah 20 misalnya ya. Oke, kita klik cari. Nah, ini hasilnya. Ini adalah reorder atau barang yang reordernya itu di bawah 20 gitu. Kita klik tombol reset ya, kembali seperti semula. Oke, yang lain pun juga sama, kita bisa mencarinya teman-teman ya. Terus berikutnya di sini kita juga bisa untuk mengupdate dengan cara cukup kita klik di sini, terus kita pilih update. Nah, maka di sini muncul sudah barangnya, tinggal kita pilih apa yang mau kita ganti gitu. Terus hapus fungsinya untuk menghapus datanya ya, menghapus produk ini gitu. Untuk cetak di sini fungsinya untuk mencetak data barang ini teman-teman ya. Misalnya kita langsung cari gitu ya. Kita cetak semua misalnya, atau kita mau cetak reorder yang tadi ya di bawah 20. Kita cari dulu. Oke, nah ini hasilnya teman-teman. Di bawah 20, terus kita klik tombol cetak. Yes. Saya cetak jadi PDF. Oke. Nah, ini kita akan simpan, misalnya saya kasih nama cetak 1. Oke, nah ini kita akan coba cek teman-teman. Ini ya tadi ya, cetak 1. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, ini adalah hasil cetak yang nilai reordernya itu di bawah 20 tadi gitu. Oke, itu hasilnya. Berikutnya kita reset dulu. Terus menu selanjutnya di sini baru kita masukkan produknya, yaitu di bagian barang masuk. Nah, ini barang masuk. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama di sini di inputnya kita klik tombol new untuk membuat ID input, terus tanggal kita pilih, misal tanggal 30. Lalu untuk barcode atau untuk kode barang yang mau kita tambahkan di sini kita bisa mengecek ya, misalnya di bagian database-nya sini. Nah, kita akan masukkan barang yang sudah kita daftarkan di sini teman-teman. Nah, kita masuk ke yang tadi. Nah, misalnya di sini untuk barangnya kita nggak hafal, cukup kita ketik nama di sini ya. Dengan cara misal kita ketik K gitu. Kita tekan enter. Oke, maka jadi muncul ya hasilnya untuk pencarian huruf K.
terus kita klik di bagian barang yang mau kita tambahkan, misalnya kalender duduk. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman datanya ya, atau misalnya kursi sofa, atau misalnya kompor gas, nah, atau misalnya keranjang sampah. Oke, di sini kita pilih di bagian kalender duduk. Di sini dia di kalender duduk ketika kita klik ya datanya, maka terlihat sudah ada masuk yaitu 53 teman-teman ya. Terus kita tambahkan lagi misalnya 10. Oke, maka total 63. Kita masukkan di gudangnya, misalnya di gudang 3 misalnya. Terus kita klik tombol tambah. Oke. Nah, dia udah masuk ke sini teman-teman ya. Sudah masuk, dan ini kalau kita bersihkan, dihapus saja, tekan enter, dia kembali seperti semula. Oke, jadi kita akan cek di bagian database tadi sini, kalender duduk itu harusnya stoknya 63. Nah, ini dia. Jadi stoknya 63, teman-teman. Oke, udah pas. Nah, sekarang di bagian barang masuk ya, ini juga kita bisa mencetak datanya ya menggunakan perintah di bawah sini, teman-teman. Kalau di bagian bawah sini ya itu fungsinya standar, teman-teman ya. Misalnya mau mengubah datanya atau mengubah mau menghapus data ini. Jadi ini bukan menghapus data yang di sini, teman-teman ya. Ini adalah produk yang akan kita gunakan untuk di input stoknya. Data yang barang masuk tadi itu akan masuk ke dalam tabel sebelah sini gitu. Nah, misal ya tadi kan kita sudah memasukkan yaitu barang yaitu kalender ya. Di sini kita coba cek. Nah, ini udah masuk ya. Oke, udah masuk, tinggal kita klik 2 kali. Dia masuk ke sini, misalnya dia nggak jadi 10 yang masuk, tapi yang masuk adalah 20. Nah, maka jadinya adalah 73. Kita update ya. Kita ubah. Oke. Nah, di sini jadinya 20 gitu. Nah, kita coba cek di sini di database-nya kalender duduk tadi. Nah, ini kita coba reset dulu. Nah, ini udah jadi 73 seperti itu hasilnya. Di sini pun juga harusnya berubah, teman-teman ya. 73. Nah, ini dia. Oke, itu di bagian barang masuk, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau mencetak, kita bisa mencetaknya dengan cara di sini kita pilih tanggal awal ya. Misalnya kita mau cetak dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 25 ya. Kita coba untuk cetak ini. Terus kita klik tombol cari. Nah, ini hasilnya ya dari tanggal 11 sampai tanggal 25. Lalu kita cetak. Yes. Kita pilih printernya, saya cetak dalam bentuk PDF. Saya kasih nama cetak masuk. Oke, kita bersihkan dulu ya, kita reset. Nah, di sini kita cek hasil cetakannya ya. Nah, tadi cetakannya namanya adalah cetak masuk. Nah, ini dia, kita coba buka. Jadi ini adalah hasil cetak data masuk atau barang masuk yang dari tanggal yang sudah tadi kita tentukan ya. Nah, berikutnya kita akan coba fitur di bagian barang keluar. Nah, di bagian barang keluar ini tinggal kita klik ya, dia sama sistemnya kayak di bagian barang masuk ya. Oh ya, satu lagi teman-teman ya, di bagian barang masuk, selain kita bisa menginput barang masuk lewat sini, kita juga bisa menginput barang masuk lewat barcode. Jadi kalau misalnya kita klik tombol new misalnya, klik tanggal lagi ya, tanggal 11 misalnya, klik OK. Nah, untuk barcode-nya ini bisa kita scan, teman-teman. Jadi sediakan alat scan, terus coba saya scan di sini ya. Nah, dia langsung otomatis muncul datanya seperti ini. Tinggal kita milih ya gudangnya mau disimpan di mana, terus kita simpan gitu. Nah, jadi barang-barang yang teman-teman sudah masukkan ke dalam sistem ini, jadi dia mendukung untuk input data masuk atau barang masuk itu pakai scan gitu. Oke, jadi lebih mudah atau mempercepat pekerjaan kita mencari barang menggunakan mesin scannernya. Tapi kalau misalnya ada barang yang memang nggak ada barcode-nya, ya tinggal kita ketik di sini nama barangnya apa gitu. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian barang keluar. Nah, oke, untuk di bagian barang keluar di sini akan saya coba untuk mengeluarkan barang seperti tadi di barang masuk, teman-teman ya. Nah, di barang keluar sini kita cukup mengklik di bagian tombol new pertama, terus tanggal keluar kita pilih misalnya tanggal 24.
Nah, untuk barcode di sini ya, kita bisa juga untuk memasukkan barcode-nya dengan cara kita scan. Nah, misalnya di sini akan kita scan ya produk yang sudah kita input sebelumnya. Oke, nah di sini sudah masuk. Nah, di sini waktu kita scan di bagian barang barcode-nya, otomatis di bagian gudang sini hanya akan terisi di mana barang ini disimpan ya. Kalau misalnya dia disimpan di 2 gudang, maka dia akan muncul 2 gudang juga, misalnya gudang berapa, gudang berapa. Nah, akan kita coba lagi ya, yang lain kita scan. Nah, ini sepatu, dia tersimpan di gudang 1. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tinggal kita pilih gudangnya, terus kita masukkan jumlah keluarnya misalnya 5 gitu. Jadi sisanya adalah 43. Kita klik tombol tambah. Oke. Nah, maka di sini akan tersimpan di sini teman-teman ya. Jadi tadi sisanya adalah 43. Maka kita akan coba cek data sepatunya tadi ya, kita bersihkan. Nah, di sini jadinya adalah 43 untuk sisa stoknya, teman-teman. Nah, itu di bagian barang keluar, teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini juga bisa kita melakukan input lewat list box dari sini juga ya. Jadi kita klik tombol new, terus kita masukkan tanggalnya. Terus kita cari barangnya dengan cara misalnya kita pilih di sini, klik 2 kali atau diklik sekali juga bisa. Maka di sini muncul gudangnya. Nah, seperti teman-teman ya. Oke, nah ini. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini untuk hasil atau untuk model barang keluarnya. Nah, di sini juga ada cetak berdasarkan tanggal. Misalnya kita mau cetak dari tanggal 11 Januari ya ini ya, sampai dengan tanggal 20 misalnya. Atau 24 gitu. Kita cari dulu, oke, ada, langsung kita cetak di sini. Klik tombol cetak, pilih yes, terus pilih PDF, klik OK. Kita simpan dengan nama cetak keluar. Oke. Nah, kalau sudah kita klik tombol reset untuk mengembalikan dan kita akan coba buka hasilnya. Cetak keluar. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Jadi ini adalah hasil cetak keluarnya. Oh ya, ini kepotong teman-teman ya. Nah, ini gampang aja, nanti tinggal kita atur lagi ukuran kertasnya. Oke, teman-teman ya, ini adalah fitur yang sudah saya jelaskan dari aplikasi aplikasi inventory persediaan barang gudang ya. Semoga bermanfaat dan nanti kita akan jumpa lagi di video selanjutnya untuk membahas tentang pembuatan aplikasi ini. Dan mungkin yang belum saya coba itu di bagian sini teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen mencoba menampilkan grafik per tanggal, jadi tinggal kita pilih dari tanggal 1 misalnya sampai dengan tanggal 18 misalnya. Oke, tinggal kita klik tombol cari. Nah, sini muncul grafik yang sudah kita tentukan di sini gitu. Kita pilih refresh, ini digunakan untuk mengupdate apabila ada penambahan produk. Kalau kita mau ganti ya, tinggal diisi lagi di sini, tanggal 26 misalnya, klik tombol cari. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk aplikasi ini. Sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. We'll be right back.